Hi guys, welcome back to my channel. Day 12, One Day, One Knowledge. Gak terasa ya, hari ini udah hari ke-12. Dan hari ini aku bakal share sama teman-teman semua masih seputar tentang isi buku dari yang kemarin aku bahas, yaitu 64 tips dan trik tentang public speaking Mastery in Action dari Ongki Hojanto. Gak terasa ya, hari ini udah 12 hari kita ngonten tentang apapun yang menjadi pengetahuan untuk kita, hal-hal baru lah ya untuk kita. Nah, hari ini aku bakal share tentang ada beberapa tips ya, yang selama hari ini kan sampai detik ini kita tuh pasti ngedengerin tentang gimana sih caranya biar audiens kita itu bisa menikmati presentasi dari kita. Nah, di buku ini ada satu topik yang menarik yang jarang banget dibahas. Apa? Gimana sih caranya si pemateri, si narasumber, ya, kitanya nih yang perform, yang presentasi, itu bisa menikmati presentasinya kita. Jadi, bukan hanya audiens yang menikmati, tapi kitanya juga gimana sih caranya biar kita tuh bisa menikmati presentasi yang kita bawakan. Karena ternyata teman-teman, hal ini tuh sangat jarang sekali dibahas. Nah, makanya ketika aku ketemu judul ini, ketika aku ketemu pembahasan ini, aku rasa tertarik untuk ngebahas itu. Kayak gitu. Rumusnya simple, tipsnya simple. Nama tipsnya adalah KC. Ada 3 poin yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah, di buku ini dijelasin, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah knowledge atau pengetahuan. Nah, yang kita tahu pastinya ketika kita membawakan satu tema atau satu judul, kita harus memahami dulu dong, apa sih isinya, apa sih yang harus aku bahas, ini alurnya larinya kemana, apa aja yang harus aku berikan di materi itu. Nah, di bagian knowledge ini, yang terpenting itu bukan menghafal, bukan kita sekedar baca, tapi kita paham. Pahamnya itu nggak harus ngehafal loh, paling nggak kita tuh bisa ngerti, oh ini habis ini kesini, oh ternyata ini pembahasannya itu ini loh, gitu. Nah, makanya biar kita memahami, kita bukan sekedar hanya membahas secara tok isi dari buku itu atau tentang isi dari materi itu. Tapi di buku ini dijelasin juga loh, kita bisa tambahin di dalam materi kita itu kayak kisah inspiratif atau kisah pengalaman dari orang lain yang mungkin kita bisa lihat dari buku-buku mereka atau video-video mereka atau konten-konten mereka. Kayak contohnya misalkan Pak Anies Rashid Baswedan. Di dalam public speaking gimana sih beliau selama beliau berkarir. Kita bisa lihat apa aja yang perlu kita bahas. Siapa tahu ada yang relate dengan materi kita. Mungkin dari Mbak Najwa Shihab, itu bisa kita pakai. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sehingga kisah inspiratif ini, kisah pengalaman ini tuh bisa kita tambahin di materi kita. Dan itu menjadi pemanis di materi kita. Jadi nggak hanya monoton tok ya tentang materi, tapi kita juga bisa share tentang beberapa kisah inspiratif dari beberapa tokoh. Itu pertama tentang knowledge. Yang kedua, di sini dijelaskan adalah confident atau percaya diri. Pastinya ya kalau kita ngomongin masalah percaya diri, itu yang terlintas adalah diri kita. Ternyata percaya diri yang dimaksud adalah bukan hanya kesiapan tentang diri kita saja. Bukan pedenya diri kita aja, bukan. Tapi gimana sih caranya kita juga pede dengan materi yang kita bawain. Nah, makanya biar kita bisa pede dengan materi yang kita bawain adalah kita harus tahu di materi ini kira-kira audiens kita tuh relate nggak. Makanya kita harus terlebih dahulu harus tahu audiens kita ini siapa. Gitu. Yang kedua, kita harus tahu di materi kita ini kira-kira bakal manfaat nggak untuk audiens kita. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, kira-kira dari materi kita ini audiens tuh mencarinya tentang ini nggak sih? Kayak gitu. Makanya biar kita tahu di 3 poin ini adalah sebelum kita menulis materi, kita harus tahu dulu tema ini dan kita harus melihat dari POV si audiens. Andai kita jadi audiens, kita lihat tema ini nih, apa sih yang harus kita cari tahu dari ini? Kayaknya
aku harus dapetin ini deh dari tema ini, kayak gitu. Makanya tujuannya nggak ada lain nggak ada bukan, pastinya biar materi kita ini bisa relate dan bisa manfaat untuk audiens kita, kayak gitu. And the last adalah antusias. Nah, makanya yang dimaksud dengan antusias di sini adalah antusiasnya kita. Ada pepatah di buku ini dijelasin adalah pepatah itu bilang antusias itu bisa menular loh. Nah, makanya antusias ini diibaratkan sebagai energi. Pasti teman-teman sering banget ya ngedengerin kalau ada istilah energi itu menular. Baik itu energi positif maupun energi negatif. Nah, makanya kita di sini harus memberikan antusias yang tinggi ketika menyampaikan materi, ketika menanggapi orang. Misalkan kita menyampaikan materi nih, kita harus antusias betul. Makanya di situ ada yang namanya smiling voice. Nah, kita harus menggunakan smiling voice dengan tulus, bukan hanya sekedar kita kayak gimmick doang, bukan. Ya, biar si audiens itu bisa menikmati dari keramahan yang kita bawa. Lalu, tidak lupa pula adalah kita ketika ada melibatkan audiens di dalam materi kita, misalkan kita tanya-tanya itu ya, jangan lupa kasih apresiasi. Nah, dengan kita mengapresiasi mereka dengan tulus dan apresiasinya jangan nanggung-nanggung, setinggi-tingginya, jangan justru kita jatuhin dia. Ya, karena apresiasi itu bisa membuat audiens pun merasa dihargain loh di situ. Nah, karena mereka merasa dihargain, pastinya mereka akan lebih menikmati apa yang akan kita bahas. Ya, maybe enough ya dari ketiga tips tadi. Mungkin ini yang dapat aku share pada video kali ini. See you next video. Bye-bye.